I woke up on Friday morning at 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before my weigh-in. So Ricky lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve it is by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather be made cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. Shalom saudara diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal penting kepada saudara berkaitan dengan video yang tadi saudara sudah lihat di bagian awal. Ada video dari seorang petarung UFC namanya Paddy Pimblett. Dia menyampaikan satu hal yang menarik ya berkaitan dengan bunuh diri ya, karena ada temannya bernama Ricky yang mati bunuh diri ya. Makanya dia memberikan penghormatan kepada temannya, kepada sahabatnya itu saudara, karena meninggal bunuh diri saudara. Dan yang disampaikan oleh Paddy Pimblett ini menarik. Dia katakan bahwa ada stigma yang mengatakan bahwa seorang pria itu tidak boleh curhat, tidak boleh bercerita masalahnya ya. Jika beban yang kamu pikul itu berat dan kamu berpikir bahwa bunuh diri jalan keluarnya, maka saya mohon, kata Paddy Pimblett, bicaralah, curhatlah kepada seseorang. Saya lebih memilih mendapati teman yang menangis di pundak saya, kata Paddy Pimblett, daripada harus menghadiri pemakamannya. Waktu saya saksikan video ini, saya diberkati sekali saudara, dan ini merupakan pernyataan yang bagus ya saudara, untuk memberi pengertian bahwa bunuh diri bukanlah jalan keluar yang terbaik. Apapun masalah kita saudara ya, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, apapun keadaan kita hari-hari ini, dengar baik, bunuh diri bukanlah keputusan yang tepat. Bunuh diri bukanlah keputusan yang benar. Bunuh diri bukanlah keputusan yang bijak. Bunuh diri bukanlah keputusan yang mulia. Tapi bunuh diri adalah sebuah keputusan bodoh yang diambil. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalahmu. Yang mampu menolongmu, mampu menyelesaikan masalahmu itu Tuhan saudara. Kita semua ini pasti mati, tapi jangan mengambil jalan dengan bunuh diri saudara. Kita semua pasti mati dan kita sedang menunggu kapan Tuhan mau panggil kita, tapi bukan dengan cara bunuh diri saudara. Bukan. Bunuh diri bukan membawa kita ke sorga, justru membawa kita ke neraka saudara. Oleh karena itu, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, bunuh diri bukanlah keputusan yang tepat saudara. Ya, saya bicara ini karena semua kita dengan persoalan kita masing-masing. Saya bicara ini karena semua kita ada dengan proses kita masing-masing. Tapi dengar baik-baik saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Tetaplah kuat dalam menjalani hidup ini. Jangan pernah mengambil keputusan untuk bunuh diri. Meskipun hari-hari ini kita mendengarkan banyak orang yang bunuh diri saudara, stres, depresi karena berbagai hal, dan keputusan yang mereka ambil adalah bunuh diri. Saya mau sampaikan kepada saudara, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Daud pernah berkata di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Supaya engkau tidak goyah dan mengambil sebuah keputusan yang salah dalam hidupmu waktu engkau mengalami persoalan-persoalan dalam hidupmu. Dengar baik-baik, dekat dengan Tuhan, hidup bergantung pada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Dia Tuhan yang pasti tolong saya dan saudara. Daud tahu persis dalam kesulitan-kesulitan yang harus dia hadapi dalam hidup ini. Dia tahu ya tempat ternyaman ya dan teraman di bawah kolong langit ini, yaitu di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jangan mengambil satu keputusan bodoh seperti yang dilakukan oleh sahabat dari Paddy Pimblett ini, yaitu Ricky.
yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kalau saudara ada dalam masalah, ya, datang dulu pada Tuhan, ceritakan seluruh masalahmu kepada Tuhan, curhat dulu kepada Tuhan. Kalau ada temanmu yang engkau ingin berbagi, silakan, tapi pastikan temanmu itu, sahabatmu itu, ya, adalah teman atau sahabat yang membantumu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, saudara-saudara, ya. Jangan pergi kepada teman-teman yang tidak memberikan jalan keluar yang baik, saudara-saudara, ya. Sahabat yang baik, dia pasti mendoakan kamu. Sahabat yang baik pasti memberikan, ya, jalan keluar sesuai dengan standar firman yang baik, saudara-saudara. Oleh karena itu, datang pada Tuhan, curhat pada Tuhan semua masalahmu, persoalanmu, curhat semua di Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Jangan pernah mengambil satu tindakan bodoh atau keputusan bodoh, ya, yaitu bunuh diri. Jangan, saudara-saudara. Alkitab mencatat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Alkitab bilang itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena di ayat lanjutannya dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia Allah yang setia, Dia Tuhan yang setia. Pada saat kita ada dalam situasi yang sulit yang kita hadapi, Dia katakan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi jangan pernah buat satu keputusan yang bodoh dalam hidupmu, saudara-saudara, hanya karena persoalan yang sulit yang engkau hadapi. Tuhanmu lebih besar daripada masalah-masalah yang kamu hadapi dalam hidupmu. Filipi 4 ayat yang ke-13 mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Kunci dari ayat ini ada di kalimat di dalam Dia. Saudara, di dalam Tuhan atau tidak? Orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri, dia tidak di dalam Tuhan. Orang yang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya, dia tidak sedang bersandar atau mengandalkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, sama sekali tidak. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya sepenuhnya pada Tuhan, orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, saudara-saudara, ya, dia yakin benar, dia percaya bahwa segala perkara dapat dia tanggung, ya, kalau dia di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah mengambil sebuah keputusan yang bodoh, yaitu bunuh diri. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan bagi saya dan saudara. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, maka Tuhan pula yang bertanggung jawab sepenuhnya, ya, atas segala sesuatu yang terjadi. Dia Tuhan yang pasti memberikan kita kekuatan. Yang harus kita lakukan adalah waktu kita ada dalam situasi-situasi yang sulit, ya, entah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya. Dengar baik-baik, saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Teruslah berdoa, teruslah punya hubungan yang intim sama Tuhan. Karena saya percaya, saudara-saudara, bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang mampu menolong setiap kita. Filipi 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi waktu kita ada dalam situasi-situasi yang sulit, bahkan tidak hanya waktu kita ada dalam situasi yang sulit, dalam keadaan baik, tidak baik sekalipun, kehidupan doa itu harus, saudara-saudara, ya. Itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Berani saudara berhenti berdoa, hancur hidupmu. Teruslah berdoa, karena tantangan di depan besar, ya. Proses hidup yang kita alami tidak mudah. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa, andalkan Tuhan dalam hidupmu, ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita, memberi kita sukacita, damai sejahtera. Filipi 4 ayat yang ke-7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Jadi Tuhan pasti tolong saya dan saudara apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ingat baik-baik, jangan pernah mengambil keputusan untuk bunuh diri, karena
keputusan bunuh diri adalah satu keputusan bodoh, keputusan yang benar. Waktu saudara dan saya ada masalah, datang pada Tuhan. Saudara, Dia Tuhan yang mampu menolong, memberikan kelegaan, ya bahkan memberikan kekuatan untuk saya dan saudara tetap kuat berdiri meskipun saudara dan saya ada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah proses. Dan keputusan yang saudara ambil bukanlah bunuh diri. Sebagai orang-orang yang percaya, orang yang percaya pada Tuhan, saudara, dia akan tetap berdiri teguh dengan penuh ucapan syukur karena dia tahu apapun yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Amin, saudara. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini memberkati saudara-saudara semua. God bless. Kau gembala